Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas siang hari ini. Garda Revolusi Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait dalam serangan terbaru mereka. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat di wilayah Iran. Sementara militer Kuwait membenarkan telah menghadapi serangan rudal dan drone dari Iran. Salah satu jejak rudal balistik Iran terlihat di Khuzestan sebelum terdeteksi menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Di tengah kembali memanasnya perang Iran dan Amerika Serikat, saudara, Iran memamerkan bangkai rudal buatan Amerika Serikat. Rudal yang dipamerkan ke warga Iran di Nishapur merupakan rudal mematikan yang terhempas dalam kondisi tidak meledak atau gagal berfungsi. Sementara itu, saudara, di tengah pembicaraan damai, Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth menyatakan Iran telah menyerah dan akan segera bertekuk lutut. Dalam rapat kabinet Washington DC pada Rabu waktu setempat, Hegseth menjelaskan Iran sudah tak bisa lagi mengembangkan drone. Sementara armada angkatan lautnya juga sudah dihancurkan. Amerika Serikat menurut Hegseth dalam proses negosiasi akan memastikan Iran tak akan pernah memiliki nuklir. To bring them to their knees, and so whether it's their Navy that's at the bottom of the Persian Gulf, their Air Force, their air defenses, or their defense industrial base, they may have missiles, but they can't build more right now, and they can't build more drones right now, and they can't build more ships. And so they came and cried uncle to talk, which Steve and Jared and the Vice President and others are doing so ably. Pemerintah Iran menegaskan tidak akan menyerah atau mundur selangkah pun dari garis merah yang telah mereka tetapkan, meskipun terus mendapat tekanan dan retorika keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan sikap ini dilontarkan oleh Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, pada Rabu malam waktu setempat. Melalui sebuah pernyataan di platform media sosial X, Azizi menekankan bahwa berbagai gertakan Trump sama sekali tidak akan membuat Iran mundur dan terdesak. Azizi menyebut Trump tengah berusaha keras mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis ini dengan cara yang labil, yakni bergantian antara melontarkan ancaman. Eskalasi ketegangan Iran dan Amerika terus meningkat usai saling balas serangan ke aset militer. Kamis dini hari, suara ledakan terdengar dari kota pelabuhan Bandar Abbas, Iran Selatan. Beberapa jam kemudian, jejak asap terekam warga di langit Kuwait yang diduga serangan rudal balistik Iran ke pangkalan udara Amerika Serikat. Serangan ini membuktikan Iran tak main-main dengan peringatan yang sebelumnya dilontarkan IRGC. Iran bersumpah akan membalas setiap agresi Amerika lebih menyakitkan dari perang sebelum gencatan. اگر احیانا دشمن خطایی رو صورت بده و یک بار دیگه در محاسباتش اشتباه بکنه، سخت‌تر از گذشته، دردناکتر از گذشته، سهمگین‌تر از گذشته پاسخ سخت و قاطع و پشیمان کننده و تمام کننده به اینها بدن. این حضور ملت ما قطعاً قدرت نیروهای مسلح رو بیشتر می‌کنه. Di tengah serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meledakkan Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Pasalnya, Trump memandang Selat Hormuz sebagai perairan internasional yang seharusnya terbuka bagi setiap kapal. International waters, nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Sementara, pemerintah Iran menegaskan tidak akan menyerah atau mundur selangkah pun dari garis merah yang telah mereka tetapkan. Meskipun terus mendapatkan tekanan dan retorika keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan sikap ini dilontarkan oleh Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, pada Rabu malam waktu setempat.
Melalui unggahannya di media sosial X, Azizi menekankan bahwa berbagai gertakan Trump sama sekali tidak akan membuat Iran mundur dan terdesak. Azizi bilang Trump tengah berusaha keras mencari jalan keluar dari kebuntuan strategis dengan cara yang labil, yakni bergantian antara melontarkan ancaman. Peneliti Asia Middle East Center, Pizarro Ghazali, menilai ancaman Trump terhadap Oman menjadi pesan kepada negara-negara Teluk yang mulai berkompromi dengan Iran. Pizarro bilang, jika ancaman ini terjadi, maka perang ini membuat eskalasi menjadi lebih besar dan akan melibatkan negara kawasan. Ini menurut saya ancaman dari Amerika Serikat kepada Oman itu bukan hanya pada Oman saja, itu pesan kepada negara Teluk bahwa Anda jangan macam-macam. Kalau kemudian Oman saja negara yang netral, negara yang selama ini hanya menjadi mediator negosiasi bisa saya serang, apalagi negara-negara lain seperti kamu, Saudi dan lain sebagainya. Saya kira ini pesan yang sedang disampaikan. Karena gini, Ilona, Trump itu benar-benar nggak mau Oman itu jadi pihak yang abu-abu. Dia pengen Oman itu betul-betul berpihaknya pada Amerika Serikat, bukan pada Iran. Trump ini kan Oman itu, dia negara kecil. Dia memang netral. Dia nggak mau terlibat konfrontir yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Bahkan ketika negara-negara Arab normalisasi sama Israel, Oman itu enggak. Dia tetap di posisi netral. Karena dia dia khawatir, dia negara kecil, dia nggak punya kekuatan militer. Kalau kemudian normalisasi dengan Israel, itu menjadi target sasaran serangan dari kelompok-kelompok yang ada di kawasan Timur Tengah gitu. Ancaman Trump muncul setelah televisi pemerintah Iran melaporkan kerangka kerja nota kesepahaman antara Iran dan Oman. Draft memorandum itu dilaporkan akan memberikan Iran dan Oman kendali bersama untuk mengelola Selat Hormuz. Saudara, di tengah serangan ke Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan meledakan Oman jika menyetujui tawaran Iran soal pengelolaan Selat Hormuz. Trump memandang Selat Hormuz sebagai perairan internasional yang seharusnya terbuka bagi setiap kapal. Benarkah ini hanya sebatas gertakan yang dilakukan Trump? Berikut analisis pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada, Hirebertus Jakatriana. Laksanakan kebijakan yang disebut sebagai GNT, gertak, nego, tawar. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Trump itu adalah sebuah penekanan dari Muscat Framework yang disampaikan oleh Oman untuk mengelola pengelolaan Selat Hormuz secara bersama-sama. Nah, intinya saat sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana Muscat Framework ini digunakan untuk mengelola Selat Hormuz antara Oman dengan Iran. Ini yang menjadi pertanyaan gede. Sehingga ini pesannya jelas bahwa Amerika ingin mendudukkan Oman sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional 1982 bahwa Selat Hormuz itu adalah selat yang digunakan untuk international navigation sehingga kepentingan masyarakat internasional dapat dijaga. Saya kira Trump itu melaksanakan gertakan yang mengingatkan Oman untuk tidak serta-merta secara langsung bekerja sama dengan Iran untuk mengelola secara bilateral untuk mengelola Hormuz. Saya kira ini adalah pesan supaya Oman juga hati-hati. Nggak mungkin membunuh tikus dengan membakar rumah. Karena apa? Oman itu adalah sekutu dekat Amerika. Sehingga konteksnya adalah itu. Apa yang disampaikan Trump itu adalah sebuah gertakan ya. Sebuah gertakan. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan Profesor tadi, bahwa kalau berbicara tentang Selat Hormuz itu adalah masalah freedom of negotiation dan ada hukum internasional yang sudah disebutkan tadi ya. Tapi perang yang dilancarkan Amerika dan Israel terhadap Iran ini mengubah semuanya ya, khususnya Selat Hormuz. Jadi maka muncullah skenario yang diajukan Iran bahwa ya Selat Hormuz kemungkinan akan ada tata kelola baru di mana terkait tata kelola baru tersebut maka yang akan mengatur atau mengawasi atau mengendalikan Selat Hormuz itu adalah Iran sama Oman. Karena memang Selat Hormuz itu bertepi ke dua negara itu. Di sisi timur Selat Hormuz itu bertepi ke Iran, di sisi barat Selat Hormuz itu bertepi ke Oman. Maka dua negara itu yang berhak jika skenario suatu saat ini diterapkan yang akan mengatur Selat Hormuz itu termasuk wacana memungut tarif itu ya, memungut tarif. Tapi ini bagaimanapun ya, walaupun apa sudah bagian dari dinamika perang di Timur Tengah ya, tapi itu saya sebut ini skenario terakhir.
Informasi usai jeda saudara, polisi masih menyelidiki dugaan kematian satu keluarga di dalam sebuah tenda saat camping di kawasan wisata kawasan Temanggung, Jawa Tengah. Diduga akibat keracunan gas kompor portable. Tabir dugaan pelecehan seksual di sebuah padepokan di Pekalongan, Jawa Tengah akhirnya terbongkar. Pemimpin padepokan Padang Ati resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melecehkan sejumlah siswi selama 12 tahun. Informasinya usai jeda.